Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman yang satu jurusan bahasa Inggris, saya mengajak teman-teman yang sudah bekerja, yang memiliki waktu luang dalam masa pandemik ini. Ayo kita buka les di rumah masing-masing secara online. Kita menjadikan bagian solusi dari bangsa ini yang memiliki ilmu tentang bahasa Inggris, ya khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan bahasa Inggris angkatan 90-an ya. Ayo kita sama-sama memberikan sedikit apa yang kita miliki berupa waktu, ya, tentang waktu untuk anak-anak yang ada di sekitar kita. Saya yakin ini anak-anak pasti kesulitan ya untuk mencerna bahasa Inggris, because English must be practiced, not only the theory but also practice. The most important thing is practice. Okay, all my friend, wherever you are, let's give our time to the society, even to the little. Okay, all right. We try to open teaching learning process using internet, using Facebook or WA maybe, or whatever, as long as we can be part of the solution of our nation, because uh, society around us need us. This time for us to give that we have. Okay, juga kepada masyarakat, kepada adik-adik, anak-anak SD ya, SMP, SMA, saya sendiri membuka pembelajaran secara online di Facebook. Silakan diikuti, dan jika ada yang ingin bertanya juga boleh. Silakan ditanyakan materi pelajaran yang ada di sekolah. Maksudnya apabila membaca buku bahasa Inggris dan kalian tidak mengerti, maka boleh ditanyakan ke Facebook saya ini, atau kalian juga bisa kirim ke nomor WA saya ya. Nomor WA saya bisa dicatat ya, 082178118992. Boleh kapan saja bertanya ya. Alhamdulillah saya memiliki sedikit waktu ya untuk berbagi, untuk menjadi bagian dari solusi yang ada pada saat ini ya. Nomor saya sekali lagi 0821781188 sorry, salah, 082178118992. Oke. Thank you my friend Matsudin is watching me now. How are you? Say hello to your family at home now, right? Makasih Mas Matsudin. Ya, ini teman saya di SMP dulu. Ya, memang hebat. Sekarang menjadi seorang pemborong Perumnas ya di Al Kausar di Kota Bengkulu. Ya, itu orang hebat itu ya. Itu. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Jackie, that is Mas Jackie. Thank you for joining me. Or if you have any question, you can directly ask question through this media, right? You can write down here. Okay, you can write down here. Okay, maybe my friend Iskameri, Mr. Iskameri, Pak Camat kalau nggak salah ya. Apa sudah nggak jadi camat lagi? Di Muko-Muko, my friend Mr. Iskameri, let's be part of our nation. And then also I have my friend Mr. Suhito, lecturer at Unihas, dosen di Unihas ya, teman saya Mas Suhito ya, dari Bengkulu Selatan. Sekarang kalau nggak salah sudah dekan mungkin ya, ya dekan di Universitas Zairin di Kota Bengkulu. Mari kita luangkan waktu sedikit untuk
anak-anak di sekitar kita ini sangat membutuhkan ya. Ada juga Mr. Husni di Muko-Muko juga, headmaster, kepala sekolah dia. Mudah-mudahan care tentang pendidikan, karena kita memang dilahirkan dari perut pendidikan ya. Oke. Nah, ini ada abang saya, ada mas saya ini, Mas Cahyono ya, Mas Panik Cahyono ini di Kota Bengkulu. Terima kasih joinnya. Ini ketika saya kecil ikut dia ini. Saya ikut mencabuti bulu ayam untuk dijual di pasar. Terima kasih Mas Cahyono selama ini bimbingannya. Ada juga teman saya di Ibu Laili Fitriani di Bengkulu Selatan. Kalau nggak salah sudah jadi kepala sekolah juga ini di Bengkulu Selatan. Oke, kita luangkan waktu. Ibu Rahmawati juga, kalau nggak salah sudah jadi kepala sekolah juga ini di Kota Bengkulu. Ayo kita luangkan waktu. Inilah waktunya kita untuk menjadi ya sedikit untuk bangsa ini yang sedang membutuhkan bahasa Inggris. Itu teman-teman ya. Kemudian anak-anak yang ingin bertanya silakan bahasa Inggris. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Ya. Oke teman-teman, saya sambil ya. Silakan Mas, duduk Mas. Ini saya ada tamu ya, ada tamu, nggak apa-apa. Kita sambil siaran langsung, ada tamu. Saya yang mau berobat ya. Gimana ceritanya? Yang nelpon tadi ya, bukan? Nggih. Oh ya. Aku menantu nih Pak Matori. Gimana sakitnya, apa sakitnya? Iki bojoku iki. Nggih, pripun sakitnya? Yang dirasane? Sirah iki sakit terus dino. Sebelah kanan. Enggak mburi kok Mburi. sini itu. Oh, kolesterol itu. Ngeluh, sesek kadang napas. Napas sesek. Ini pinggang bagaimana pinggang? Pinggang ya sakit terus. Ya. Tiap hari itu sakit. Iya, Kalau iya. kumat gitu loh, aduh nggak bisa apa-apa kan. Yang penglihatan tuh sampai kabur. Penglihatannya kabur. Sampai kabur pokoknya kalau asal kumat ya. Iya, iya. Sering makan goreng-goreng ya? Jarang. Jarang. Kapan mulainya itu mulai sakit? Kapan mulai? Semenjak lahir ini. Oh, ya, ya, ya. Oke, nanti kita dibekam. Dibekam ya? Ya. Umi, ini minta tolong ini. Nah, disiapkan. Ya udah. Ambil minum Mas ya. Nggih. Enak minum Mbak ya. Oke. Udah, nanti ditunggu aja. Nanti disiapin dibekam, insya Allah sembuh. Burung-burungnya satu itu. Ya dari pinggang ini lah. Pinggang biasanya, dari pinggang naik ke sini. Ini kaku, naik ke Kadang atas. pulangnya sampai sakit ya. Iya. Kakinya pegel-pegel. Iya. Iya, udah. Udah, nanti insya Allah kita bekam, insya Allah. Hari ini insya Allah sembuh. Iya. Nah, tinggal sebentar ya Mas ya, menjelaskan pelajaran anak. Gak apa-apa, santai-santai aja di sini. Adek, oh adek kasih apa ya ini? Oh ini dek, ada dek ini dek. Nah ini adek. Ini bisa nggak makan ini? Bisa ya? Ini adek. Iya ya. Iya ini melembut kok. Dia ambil sayang. Ayo, ya, ambil sayang. Ambil. Aku tembuk ya nih. Ya. Ada. Minum ya Mas ya. Iya. Ini ada yang siaran langsung dulu nih, yang pengen dijelasin. Itu teman-teman ya. Siapa lagi yang masuk ini? Ibu Nuraini Idwar. Ya, terima kasih Bu partisipasinya. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan past tense dan perfect ya, teman-teman atau adik-adik anak-anak SMA yang ingin belajar tentang bahasa Inggris dan langsung ya ditanyakan. Dan insya Allah saya kalau ditanya sekarang saya jawab sekarang ya. Kalau nanti ada yang bertanya, ada yang ikut di siaran langsung saya ini, kalau ada yang bertanya tentang bahasa Inggris, insya Allah tanya sekarang, saya jawab sekarang ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, ini ada teman-teman saya, mudah-mudahan nanti ini bisa bergabung ya, membuka Facebooknya masing-masing, kemudian juga mengadakan siaran langsung di mana berada. Ada juga saya teman di Padang Jaya ya, Mas Topik, Pak Topik, Pak Guru. Ayo Pak Guru, saatnya inilah bangsa memanggil kita, saatnya inilah kita
meluangkan waktu Pak Guru ya, Pak Guru di Padang Jaya, Pak Topik. Ayo kita buka kursus bahasa Inggris secara langsung biar anak-anak kita terbantu ya, terbantu anak-anak kita. Tuh. Ini saya di luar aja ya, biar nyaman. Oke. Anak-anak SMA, SD, SMP mungkin ada yang ingin tanyakan. Kalau tidak ada, saya ingin jelaskan sedikit ya, secara online ya. Mana Mas Masudin tadi? Ada yang tanyakan nggak? Mas Masudin ikut ya? Ya nggak apa-apa. Dia seorang apa dia? Orang hebat lah pokoknya. Arsitektur ya. Seorang arsitektur di Kota Bengkulu dan udah malang melintang ke Jakarta dan di mana-mana. Itu orang hebat sejak SMP. Lalu disayang guru. Oke. Teman-teman yang ada lagi di mana lagi ya? Mr. Zulman ya, Mr. Zulman di Arga Makmur. Nih, Mbak Bekam ditanya ininya ya. Ini disiapin. Banyak lagi teman-teman saya. Lupa, udah lama nggak ketemu ya. Ada di Curup ya, Bu Sari ya, Bu Sari. Ada abang saya, ada udah saya di Ketaun juga, di SMK Negeri Ketaun, Bang Arzul ya. Juga ada siapa lagi di Kepahyang. Wah ini ada ini Mr. Darnoko. Mr. Darnoko di Kepahyang itu teman saya yang paling hebat di kampus ya. Selesai duluan waktu kuliah. Mari bapak-bapak, teman-teman saya yang satu jurusan bahasa Inggris, kita luangkan waktu kita sedikit untuk mengadakan teaching learning process through Facebook or whatever, maybe WA or Instagram and others tool. Oke teman-teman, nanti kalau saya ada yang kekeliruan menjelaskan tolong di backup ya teman-teman saya, karena saya waktu kuliah nggak pinter seperti teman-teman saya yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman saya yang lain yang pinter grammar dan sebagainya, pinter bahasa Inggrisnya nanti di backup saya. Saya hanya ada ide saja. I just have an idea how to open teaching learning process directly through Facebook. Oke, pada hari ini saya akan jelaskan tentang perbedaan past tense dan perfect. Banyak yang bertanya juga ini anak-anak ya. Past tense itu to express activity that happen in the past time in specific time. Jadi past tense itu untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Ya, waktu yang spesifik maksudnya gimana? Maksudnya terjadi di masa lampau, kegiatan itu dilakukan di masa yang lalu, waktunya tertentu. Ya, misalnya specific time itu kemarin, ya. Kemarin, kemudian 2 jam yang lalu, semenit yang lalu, tadi pagi, 2 tahun yang lalu, ketika saya lahir. Nah seperti itu adalah peristiwa past tense ya. Peristiwa past tense, kalau kita menguasai tenses past tense tersebut, itu sangat membantu sekali apabila kita nanti mendapatkan materi tentang pembuatan teks yang berbentuk naratif. Karena nanti kalau disuruh gurunya membuat teks naratif, kalau adik-adik di SMP, di SMA, belum di SD ya, maka cara menulisnya menggunakan tenses ini gitu ya, menggunakan past tense. Lah kalau nanti kita tidak mengetahui tenses past tense, bagaimana kita bisa menulis cerita naratif atau membuat naratif text or make narrative text atau membuat teks narasi gitu ya.
seperti itu. Karena ini tenses ini berdampak kepada materi-materi reading ya gitu, dan writing, sehingga past tense perlu dikuasai. Nah, sementara perfect itu untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi yang tidak spesifik waktunya ya. Perfect to express activity that happen in the past time in unspecific time. Pokoknya sudah gitu ya, sudah itu ya sudah. Saya sudah makan, saya sudah mandi, saya sudah belajar. Waktunya nggak disebutkan, waktunya pokoknya sudah. Saya sudah capek, ya saya sudah minum, saya sudah pergi ke Bali, tidak disebutkan waktunya. Kalau tidak disebutkan waktunya, nah itu masuk kategori perfect, begitu ya. Jadi kalau disebutkan gimana? Saya belajar tadi malam, ah itu jatuh ke past tense ya. Kalau saya belajar, kalau saya sudah belajar gitu saja, apa? Perfect ya. Oke, coba kita sama-sama tes. Kalau saya bilang saya pergi ke pasar tadi pagi, itu perfect atau past tense? Past tense ya, karena disebutkan waktunya tadi pagi. Kalau kalian bilang saya sudah pergi ke pasar, apa itu? Past tense atau perfect? Perfect ya, seperti itu. Halo Pak Andi Haryanto ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi bisa buka pelajaran agama Pak Andi ya. Ayo Pak Andi, kita buka pelajaran agama masing-masing lah, semua guru ya, kita buka. Ini momen yang sangat penting, kita sangat dibutuhkan saat ini ya. Seorang guru pada saat seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kita ayo Bapak dan Ibu guru, kita semua menjadi bagian dari solusi bangsa ini. Bangsa ini memanggil kita saat ini ya. Anak-anak kita gimana belajarnya kita tidak tahu ya. Sudah berapa lama anak kita belajar seperti ini di rumah ya. Kasihan mereka ya, kasihan. Ayo kita sama-sama berikan kontribusi kita masing-masing ya. Tadi past tense dan perfect ya, begitu. Jadi perbedaannya itu. Past tense menggunakan kata kerja kedua, sementara perfect menggunakan kata kerja ketiga. Tapi gimana Pak? Itu kan kadang-kadang kata kerja kedua dan ketiga sama. Iya, ada kata kerja yang kebetulan sama ya, antara kata kerja kedua dan kata kerja ketiga. Itu namanya regular verb ya, itu namanya kata kerja yang teratur. Ada juga kata kerja yang tidak teratur. Nah, jadi anak-anak ya, cara menghafalnya kata kerja adalah yang tidak teratur, cuman ada beberapa sih, berapa ratus kata aja gitu yang tidak teratur ya. Nah, nanti yang lain itu pasti kata kerja pertama dan kata kerja keduanya, kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya pasti sama gitu. Jadi kayak yang kalian hafal untuk kata kerjanya itu yang irregular verb, yang kata kerja yang tidak teratur gitu. Sehingga nanti yang kata kerja teratur gampang. Nah, nanti bagaimana untuk membedakan ketika kalimat itu sudah ada di dalam kalimat ini past tense atau past perfect gitu. Kita lihat kata kerjanya. Tapi Pak, kata kerjanya kan kadang-kadang sama. Yang kata kerja kedua dan ketiga gampang. Kalau perfect itu ada have-nya. Ya, ada have-nya. Jadi setelah subjek dulu, subjek itu ya. Kemudian have atau mungkin has. Baru kata kerja ketiga. Ya, baru objek, itu perfect. Tapi kalau past tense setelah subjek langsung dia kata kerja kedua, begitu. Seperti itu ya. Terus gimana tadi ya, kok ada yang have ada yang has di perfect tadi ya? Kalau have ya sudah dipelajari ya. Kalau have itu yang menggunakan subjeknya itu adalah jamak, atau saya sebutkan ya subjeknya kalau menggunakan have itu they, we, I, you, atau dua orang atau lebih, atau disingkat Dewi Ayu untuk memudahkan ingatan, Dewi Ayu ya. They, we, I, you, bukan Dewi jelek ya.
Dewi Ayu, Dewi Ayu, Dewi Ayu atau dua orang atau lebih itu menggunakan have. Sementara nanti kalau has yang menggunakan tunggal, tunggal itu ya si, he, it atau satu orang. Begitu cara membedakan dalam bentuk perfect seperti itu. Kalau past tense semua subjek menggunakan langsung kata kerja kedua. Jadi setelah subjek langsung kata kerja kedua. Terus disambung dengan objek. Kalau ada keterangan ya keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat dan sebagainya. Itu ya perbedaannya. Jadi intinya perbedaan perfect dan past tense adalah penggunaannya kalau past tense itu terjadi di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalau perfect terjadi juga di masa lampau tapi waktunya tidak spesifik, tidak disebutkan itu. Nah, rumusnya kalau perfect setelah subjek menggunakan have atau has, kalau baru ditambah kata kerja ketiga, kalau past tense setelah subjek langsung kata kerja kedua. Nah, untuk membedakan kata kerja kedua atau kata kerja ketiga, maka yang dihafal sebaiknya yang kata kerja kedua kata kerja kedua dan ketiga yang irregular, yang tidak teratur, sehingga nanti yang teratur gampang. Itu materi pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita latihan ya hari ini. Ya nanti bisa dikirim melalui WA saya tadi. Sekali lagi WA saya bisa dicatat 082178118992. Itu ya. Boleh juga langsung nanti ditulis di sini. Coba pertanyaan saya berikut ini, my question, tentukan berikut ini perfect atau past tense ya. Cuman disebut past tense gitu ya atau perfect gitu ya. Cepet ya, gampang kok ya. Saya akan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti tugas kalian adalah hanya menyebutkan ini perfect atau ini past tense gitu ya. Oke, coba kalau saya bilang begini, saya sudah memberi makan ayam. Nah, itu past tense atau perfect? Jawab ya. Saya sudah memberi makan ayam. Past tense atau perfect? Nomor 1 ya itu tadi. Nomor 2 ya. Nomor 2, saya memberi makan ayam tadi pagi. Past tense atau perfect? Itu. Kemudian saya memetik kopi tadi pagi. Past tense atau perfect? Nomor 4, saya sudah menyapu halaman. Past tense atau perfect? Nomor 5 aja ya, 5 aja. Nomor 5, saya lahir tahun 1967. Itu perfect atau past tense? Nah, itu barangkali ya. Latihan pertama. Latihan kedua, buatlah kalimat ya, buatlah kalimat 5 kalimat perfect, 5 kalimat past tense. Ya, buat apa saja, whatever, menggunakan kata apa saja. Buatlah, tolong buatkan saya 5 kalimat yang berbentuk perfect dan kalimat yang berbentuk past tense. Oh ya, kata kerja ketiga tadi ya. Kata kerja ketiga saya bantu ya, saya bantu. Saya nggak ada, nggak pakai papan tulis ya ini. Next time lah ya, saya belikan papan tulis di sini. Darurat. Ada sih di dalam rumah, cuman gelap kalau siang. Begini, contohnya. Tapi anak SMA sudah tahu kok ya, SMA SMP udah tahu itu, kalau kecuali yang SD. Nanti yang SD ada bagian sendiri ya, adik-adik yang SD.
Nanti saya beri materi tersendiri nanti di lain kali ya. Nonton-nonton dulu boleh ya. Yang SMP dan SMA ya, SMP dan SMA. Coba buatkan saya 5 kalimat dalam bentuk perfect dan 5 kalimat dalam bentuk past tense. Saya kasih kuncinya ya. Maksud saya kasih kata kerjanya. Kata kerjanya adalah bebas aja deh. Misalnya banyak kok di rumah ini kata kerja. Misalnya masak, saya sudah masak. Nomor 1 ya, saya sudah masak. Nomor 2, saya sudah minum kopi. Nomor 3, saya sudah belajar. Nomor 4, saya sudah mandi. Nomor 5, saya sudah menyiram bunga. Itu ya. Tuh. Coba kemudian nanti yang nomor 6, saya menyiram bunga tadi pagi. Nomor 7, saya minum susu tadi pagi. Nomor 8, nomor 7 ya. Nomor 8 ya, nomor 8 saya merebus air tadi pagi. Nomor 9, saya main HP tadi pagi. Kemudian nomor 10, saya tidur tadi malam. Nah, itu seperti itu. Coba dibuat, ditulis di sini ya, ditulis di sini. Atau dikirim ke nomor WA saya tadi. Nanti saya koreksi, nanti saya kasih umpan baliknya. Hadiahnya belum ada ya. Syukur-syukur nanti ada teman-teman nih yang sama-sama berkontribusi memberikan adik-adik kita yang betul jawabannya, kita kasih hadiah nanti ya. Itu. Ayo anak-anak semuanya, ayo. Dijawab ya, dijawab. Oke, belum ada yang menjawab pertanyaan saya atau mungkin masih bingung ya. Oke, kalau bingung nanti bisa ditanyakan langsung, boleh ditelepon juga boleh saya ya. Kapan-kapan saja. Whenever you can call me. At night, in the evening, at noon, in the morning, you can call me every time. Okay, you can call me every time. If you got difficulty in learning English at home, you just call me, ask me whatever your question. I would like to answer your question directly. Oke, terus kalau ada yang masih bingung, ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ini tanyakan kepada saya dan insya Allah saya akan jawab sekarang juga, bukan besok ya. If you have question now, insya Allah I would like to answer your question now, not tomorrow. Oke. Oke, itu saja barangkali. Kita juga kepengen ya anak-anak kita selama pandemik ini juga aktif di rumah belajar. Kita kasih sarana seperti ini caranya. Kalau seandainya semua teman-teman saya khususnya ya jurusan bahasa Inggris di mana saja berada membuka kursus langsung bahasa Inggris seperti ini, insya Allah anak-anak kita terbantu di seluruh Indonesia ini ya. Minimal di Bengkulu lah ya, minimal. Tapi teman-teman saya banyak kok yang di luar Bengkulu juga. Ayo kita sama-sama bantu anak-anak masyarakat yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan belajarnya walaupun tidak tatap muka. Saya yakin walaupun tidak tatap muka bisa kok belajar dengan berbagai macam media bisa. Karena anak ini memiliki beberapa kecerdasan di dalam tubuhnya ya. Maksudnya di dalam pikirannya anak itu memiliki beberapa kecerdasan. Ada yang bisa belajar bertatap muka langsung, ada yang melalui media Facebook, atau anak-anak itu dengan mendengar saja juga sudah pinter. Ada yang pakai visual, ada yang harus menulis, ada yang harus menghafal. Jadi semua anak memiliki potensi untuk bisa belajar. Itu barangkali pada siang hari ini. Terima kasih atas joinnya teman-teman saya semuanya. Terima kasih partisipasinya.
Syukur-syukur nanti ada ide-ide lain ya. Saya hanya membuka ide pertama ini bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak kita yang sedang tidak ada di sekolah, untuk membantu anak-anak kita supaya tetap terus belajar. Yang namanya belajar itu harus terjadi setiap saat dan tidak harus di dalam gedung, belajar di mana saja. Saya pernah punya cerita ya. Jadi anak-anak itu kita nilai sesuai dengan bakatnya. Gitu. Mas Dayton ya, ada di mana, di D6 kalau tidak salah. Terima kasih Mas joinnya. Itu. Jadi kita nilai anak itu sesuai dengan potensinya. Contohnya kalau kita menilai ikan, ya kita nilai ikan itu dari berenangnya begitu, bukan dari terbangnya. Kalau kita ingin menilai terbangnya, berarti kita menilai burung. Gitu. Jadi anak kita bervariasi kemampuannya, jangan disamakan. Ini juga belajar bahasa Inggris ya, tidak harus bisa bahasa Inggris semua. Anak punya bakat enggak bahasa Inggris itu. Kalau punya bakat kita ajar seperti ini pun anak-anak kita ini sudah bisa menangkap dengan baik gitu. Itu ya teman-teman, seperti itu. Kalau kita ingin menilai tupai ya dari manjatnya, jangan dinilai dari terbangnya gitu. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman saya yang dari satu fakultas loh ya, ini yang dari fakultas teman-teman saya yakin dan percaya saya bahwa insya Allah ada kepedulian terhadap anak-anak kita. Ayo kita luangkan waktu sedikit untuk anak-anak kita gitu. Oke, itu barangkali. If there is no any question, I think it's all from me. Thank you for your participation. Hopefully that every student are able to learn English through Facebook or whatever media. I think so. Bye bye semuanya. Terima kasih.